Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hairul Nisa, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Hartati Sugito SSI. Beliau adalah guru bidang studi biologi di SMA Negeri 1 Karangbaru. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan observasi di kelas ya Bu. Boleh. Adapun tujuan yang dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu atau yang ingin saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, berdasarkan rancangan yang sudah saya lakukan, rencana dalam pembelajaran yang ke depan, saya akan tujuannya itu dititikberatkan pada mengidentifikasi apa sih tahapan di dalam respirasi. Yang pertama, yang kedua, siswa itu mampu menjelaskan bagaimana proses respirasi yang terjadi di dalam sebuah sel. Yang terakhir, siswa mampu menghitung berapa energi yang dihasilkan setiap tahapan di dalam sebuah respirasi sel itu sendiri. Oh baik Bu, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Dan bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan observasi? Yang pertama, karena mengingat tujuannya siswa mampu mengidentifikasi, maka untuk yang pengetahuannya saya lebih titik beratkan siswa itu paham apa sih tahapan daripada respirasi sebuah sel. Sementara di dalam keterampilan siswa itu bisa atau mampu menghitung berapa jumlah energi yang dihasilkan pada setiap tahapan itu. Oke. Baik, jadi area yang ingin Ibu capai itu pada aspek pengetahuan dan pada aspek keterampilan ya Bu. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Oke, di sini saya menggunakan model discovery learning, ya, di mana siswa akan menemukan apa yang akan diharapkan. Model pembelajaran, metode pembelajaran yang saya lakukan masih diskusi, ya, kemudian tanya jawab dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terutama mungkin di sini diferensiasinya ada diferensi produk. Oke. Baik Bu, berarti untuk strategi pembelajaran itu yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa tadi Bu ya. Yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian saya akan melakukan pembagian, mulai Ibu akan melakukan pembagian kelompok sesuai kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Sedangkan untuk model yang Ibu gunakan itu model apa Bu? Modelnya discovery learning. Discovery learning. Jadi rencana yang Ibu terapkan yaitu pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan pembelajaran discovery learning dan juga metode diskusi kelompok, penegasan tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Media di sini saya gunakan beragam. Kita memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Alhamdulillah sekolah ini sudah sarana IT-nya sudah lumayan. Jadi kita menggunakan Infocus, menggunakan laptop, kemudian tetap menggunakan buku paket yang terdapat di perpustakaan, kemudian beberapa carta yang ada di laboratorium kita maksimalkan. Jadi siswa itu bisa pembelajarannya secara proses dia bisa menggunakan IT, yang mau menggunakan carta disediakan, kemudian yang mau membaca atau melihat di literatur maka buku kita gunakan literatur, dan siswa pun bisa menggunakan
gadget atau HP mereka untuk mencari sumber-sumber belajar dari internet atau dari Google yang lebih luas lagi selain dari buku yang sudah disediakan. Berarti sesuai keinginan siswa tadi ya Bu ya. Oke. Baik Bu, selanjutnya kapan rencananya Ibu akan melakukan kegiatan tersebut dan hari apa? Jam keberapa dan di kelas berapa Bu? Rencana kebetulan materi ini masuk ke respirasi sel ya. Jadi hari Senin itu kena kelas 12 kimia 2 ya. Jamnya kebetulan jam terakhir itu jam 6.78. Baik Bu, nanti di hari Senin depan jam ke-6.78 di kelas 12 kimia 2 ya Bu. Di kelas 12 kimia 2 saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas dan saya juga akan melihat serta mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Terima kasih ya Bu Hatati. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Hatati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang kata boisme. Adapun tujuan pelajaran hari ini, yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi tahap dari respirasi sel. Ya. Yang kedua, mampu menjelaskan tahap respirasi. Yang ketiga, mampu menghitung energi atau ATP pada respirasi. Jadi di akhir pembelajaran nanti, Ibu berharap kalian mampu pertama mengidentifikasi apa sih tahap-tahapan dalam respirasi sel atau respirasi aerob. Yang kedua, mampu menjelaskan setiap tahapan daripada respirasi aerob. Yang ketiga, mampu menghitung berapa energi yang dihasilkan dalam satu kali proses tahapan respirasi aerob. Oke. Buatlah barisan sesuai nomor sepatu anggota kelompok. Buatlah barisan sesuai dengan tanggal lahir kalian. Yang kedua, kita sudah sini duluan. Berarti kelompok 3 yang juara 1. Di depan. Kaitannya dengan kata bulu. Video di depan dengan yang akan kita pelajari.
Ada yang masih ingat di minggu lalu ditugaskan apa itu katabolisme? Proses perombakan yang menggunakan O2 atau oksigen Proses perombakan yang menggunakan O2. yang dirombak apa? Respirasi. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang respirasi. Ada berapa tahap respirasi? Ventilasi, oksidasi, uji sama transfer Oksidatif. Yang ketiga siklus Krebs. Yang keempat transfer elektron. Oke, kalian sudah duduk di bangku kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kita lihat tahapan reaksinya. Kelompok 1 nanti akan menjelaskan tentang glikolisis. Kelompok 2 akan menjelaskan tentang dekarboksilasi oksidatif. Kelompok 3 nanti akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Kelompok 4 menjelaskan tentang sistem transfer elektron. Nah, nanti LKS-nya akan dibagi dan kerjakan sesuai dengan langkah-langkah LKS, yaitu menjelaskan tentang tahapan tadi dan hitung energi setiap tahapannya. Kemudian hasil diskusi masing-masing kelompok dipresentasikan ke depan. Nah, cara presentasinya bisa dengan berbagai macam cara. Boleh menggunakan bagan, berarti ditulis seperti poster. Boleh menggunakan presentasi kelompok, atau boleh membuat lagu, atau yang punya hobi menyiar boleh membuat seperti di studio podcast. Ya, jadi kalian bebas memilih kira-kira bentuk yang kalian mau tampilkan ke depan tentang materi ini apa aja. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu kasih waktu sekitar 40 menit untuk mengerjakan tugas di kelompoknya masing-masing.
Dia menjembatani. Udah 40 menit, udah siap semua? Udah presentasi? Oke. Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Silakan ke depan. Kelompok 1 pakai apa presentasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang proses glikolisis yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sudahlah. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma. Tahap glikolisis merupakan tahap awal dari respirasi sel. Yang pertama yaitu glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat sampai fruktosa 1,6 bifosfat. Ternyata di tahap ini menggunakan 2 ATP yang diubah menjadi ADP karena fosfatnya diberikan kepada glukosa dan yang ini fosfatnya diberikan kepada fruktosa. Pada tahap fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi 2 jalur. Jalur pertama ada gliseraldehida 3-fosfat dan jalur kedua ada dihidroksiaseton fosfat. Pada jalur pertama, gliseraldehida 3-fosfat dipecah menjadi 1,3 difosfogliserat, 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, fosfoenolpirufat dan terakhir dipecah menjadi pirufat. Pada tahap ini menghasilkan 1 ATP dan 1 NADH. Karena jalurnya sama, tahap ini juga menghasilkan 1 ATP dan 1 NADH. Jadi hasil akhirnya itu 2 ATP, 2 asam pirufat dan 2 asam NADH. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Saya Ina Dengkara dari kelompok 2 ingin bertanya. Itu kan ada proses glikolisis. Saya ingin bertanya itu hasil akhir dari proses glikolisis itu apa aja? Terima kasih. Bisa langsung dijawab langsung. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bara. Jadi hasil akhir dari proses glikolisis ini menghasilkan 2 NADH, 2 ATP dan 2 asam pirufat. Saya terima bisa. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Tadi di kelompok 1 ada menyinggung masalah ATP. Terkait dengan ATP, apa sih pengertian dari ATP itu? Terima kasih. ATP itu adalah adenosin trifosfat yang energinya bisa langsung digunakan. Kalau ADP, adenosin difosfat yang energinya belum bisa langsung digunakan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dekarboksilasi oksidatif dalam bentuk podcast yang akan dibawakan oleh teman saya Ida Deklara dan Andres Andira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Andes Andrea di podcast Indonesia. Jadi kali ini kita akan membahas dan berbincang tentang respirasi aerob di tahap
dekarboksilasi oksidatif. Tapi guys, kali ini gue nggak akan sendiri, gue akan ditemani oleh teman saya. Dia anaknya bisa dibilang imut, cantik ya juga ya. Langsung aja guys, kita panggil teman saya. Silakan masuk. Baik guys. Oke, jadi ya, ini teman saya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi bolehlah kita kenalnya. Guys, sebelumnya ya perkenalkan, nama saya Nadia Clara. Biasanya gue itu dipanggil Clara di kelas biasanya Clara. Jadi entah kenapa ya hari ini dia mengundang saya di podcastnya itu. Dia katanya mau berbincang-bincang sama saya. Ya, kita akan berbincang tentang dekarboksilasi oksidatif. Jadi apa yang mau lo tanya sama gue sekarang ya? Sebelumnya gue mau tanya nih, dekarboksilasi oksidatif itu di tahap bagian keberapa? Oh itu, dekarboksilasi oksidatif itu dia tuh dibagi yang kedua di dalam ulang apa kan? Apa yang nggak tahu? Jadi sebenarnya gue masih belum paham. Tahu dekarboksilasi oksidatif itu di tahap keberapa? Oh, di respirasi aero itu dekarboksilasi oksidatif itu adalah di tahap yang kedua. Oke. Tapi gue masih kepo nih kan. Dekarboksilasi oksidatif itu sebenarnya apa sih? Jadi nih dekarboksilasi oksidatif itu adalah proses menghilangkan senyawa karboksil, kemudian ada akan melepaskan CO2 dalam suatu senyawa guys. Di dalam tahap dekarboksilasi oksidatif ini ada nggak sih prinsip kerja dari reaksi ini? Prinsip kerjanya ada. Prinsip kerja di dekarboksilasi oksidatif ini adalah dia mengubah asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Oke. Tapi kayaknya gue kurang paham nih. Coba banyak memang. Coba deh lo jelasin nih. Gue mau dengar kayak mana sih tahap dari awal hingga akhir dekarboksilasi oksidatif. Sebenarnya itu tahapnya itu nggak panjang ya guys ya. Pertama itu dia dari asam pirufat itu dihasilkan di proses glikolisis yang pertama ya kan. Kemudian itu kan dia berada di sitosol kan. Kemudian asam pirufat itu dibawa oleh protein transfer itu menuju ke mitokondria untuk direaksi si dekarboksilasi ini. Kemudian dia tuh reaksi yang pertama itu dia melepaskan satu karbon. Si asam pirufat ini tuh punya 3 karbon guys kan. 3 karbon dia dilepaskan satu, tinggal 2 atom karbon yang dilepas tadi berupa karbon dioksida. Kemudian yang kedua itu dia juga menghasilkan NAD kan. NAD itu kemudian dia mengalami reduksi. Reduksi itu lo tau nggak reduksi apa? Enggak. Gue tahu. Reduksi itu penambahan elektron di suatu senyawa. Jadi yang tadinya NAD menjadi NAD plus. Kemudian yang terakhir itu untuk proses terakhir tadi kan tinggal kelompok asetil yang punya 2 karbon tadi. Kemudian diangkat oleh koenzim A yang sehingga menghasilkan asetil koenzim A pada akhirnya. Rumit. Oke guys, mungkin cuman sampai sini aja podcast kita kali ini. See you, sampai jumpa lagi di podcast biasanya. Presentasi podcast mereka berdua ya teman-teman sekalian. Apa ada yang bertanya? Ya, Amrina, silakan. Oke guys, nama saya Marina Musyadira, saya dari Polda 1. Saya mau nanya, kenapa disebut reaksi antara? Kami terima pertanyaan dari Amrina, kami akan menjawab dari pertanyaan kamu. Kenapa disebut reaksi antara itu? Karena reaksi dekarboksilasi oksidatif ini adalah reaksi yang menjembatani antara reaksi glikolisis dan siklus Krebs. Jadi dia di antara kedua itu, makanya disebut reaksi antara. Bisa diterima? Ya, teman-teman sekalian, apa ada yang mau bertanya lagi? Bertanya apa saja sih hasil dari proses glikolisis? Dekarboksilasi. Jadi Uci, saya akan menjawab ya pertanyaan Uci. Jadi hasilnya itu ada 6. Yang pertama 2 asetil koenzim A,
CO2 dan 2 NAD+. Tidak, kalau tidak ada yang bertanya lagi, sekian dari kami, lebih dari kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan school script yang dibawakan dengan judul nyanyian. Satu, dimulai. Pembentukan sitrat dibantu dengan enzim asam sitrat. Sitrat senamanya diubah menjadi isositrat berbentukan enzim apolinase yang mengandung Fe2+. Terjadi proses perombakan isositrat diubah menjadi alkohol oleh enzim yang sama dibantu dengan NADH. Terjadilah proses pengubahan alfa deoksiribose menjadi susil-CoA oleh enzim alfa deoksiribase. Kemudian proses oksidasi, kemudian succinyl-CoA diubah menjadi succinat dibantu dengan NAD diubah menjadi ATP sehingga
ATP dari NADH yang dihasilkan dalam glikolisis dekarboksilasi, oksidatif, dan siklus Krebs. NADH plus harus diubah menjadi ATP. NADH merupakan salah satu bentuk energi, namun berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh, sehingga harus diubah menjadi ATP agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Proses ini terjadi di bagian mitokondria dalam. Mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer, kompleks protein 1, koenzim Q, kompleks protein 3, sitrokrom C, ATM sintase, dan kompleks protein 2. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses terjadinya transfer elektron. Jadi proses pertama itu terjadi pada tahap transfer elektron di awal dengan NADH dinaikkan menjadi NAD+, itu pada tahap ini ya. Terus kemudian elektron akan dikirim ke ubiquinon, yaitu di sini. Dari ubiquinon langsung ke kompleks protein 1. Hal tersebut memicu naiknya H+ untuk keluar ke ruang antar membran. Lalu selanjutnya, proses selanjutnya elektron kemudian dikirim dari ubiquinon ini menuju ke kompleks protein 3 yang ada di sini. Nah, hal ini juga memicu terjadinya naiknya H+. Terus kemudian dari sitrosom C akan dibawa menuju ruangan mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 1 akan mengeluarkan H+ menuju ruang antarmembran. Selanjutnya, elektron akan diterima melalui oksigen yang diberikan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Lalu H+ atau proton tadi akan masuk kembali ke matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase. Melalui H+ pada ATP sintase akan memicu H+ tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Nah, ATP yang terbentuk menjadi 3 ATP karena satu ADH itu akan membentuk 3 ATP. Oke. Di transfer elektron ini ada juga yang namanya FADH. Jadi FADH itu sama juga dengan seperti ini, tapi bedanya FADH itu akan dibagi menjadi FAD+ dan tidak melalui kompleks protein 1. Jadi H+ yang dihasilkan itu hanya 2. Jadi setiap satu FADH akan menghasilkan 2 ATP. Sekian dari penjelasan kami. Kami buka sesi tanya jawab ataupun ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Saya perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani. Saya ingin bertanya, apa sih hasil akhir dari transfer elektron? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Safira. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Rizkia tadi, terdapat 3 H+ atau proton yang keluar ke ruang antarmembran. H+ tersebut akan terbentuk menjadi ATP saat melewati ATP sintase, dan itu akan menghasilkan 3 ATP. Jadi setiap satu H+ itu 1 ATP. Jadi hasil akhirnya 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Bisa diterima? Kami buka sesi lagi. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya. Ya. Saya akan bertanya tentang apa ini? Jumlah keseluruhan ATP di siklus itu ada berapa? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami menjelaskan melalui proses-proses yang sebelumnya tadi, kita ketahui bahwa di glikolisis terdapat 2 NADH dan 2 ATP. 2 NADH itu akan menghasilkan 6 ATP.
Setelah itu pada proses dekarbonasi oksidasi terdapat 3 NADH dan 3 NADH itu akan diubah menjadi 6 ATP. Terus pada proses dekarbonasi oksidasi tidak ada hasil yaitu berbentuk ATP, dia hanya ada 3 NADH doang. Selanjutnya pada proses Dow press, di proses itu dia menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH. 6 NADH dan 2 FADH tersebut akan diubah menjadi ATP, yaitu 18 ATP dari NADH dan 4 ATP lagi dari FADH-nya. Jumlah keseluruhan dari proses terjadinya transfer elektron yaitu 34, dan ditambah lagi dengan jumlah keseluruhan yang terjadi pada seluruh siklus terdapat 38 ATP. Jadi situ Yes. terima kasih atas waktu yang telah disediakan kami dari kelompok 4. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua kelompok yang mempresentasikan hasil kerja di kelompok masing-masing. Sangat baik ya. Ada yang menggunakan bagan, ada yang menggunakan podcast, ada yang dengan lagu. Ternyata ada yang dengan menggunakan media dari Canva ya. Ternyata presentasi kalian walaupun dengan hasil yang berbeda-beda, semuanya bisa memperoleh hasil yang baik. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Sedikit kita menjelaskan review materi kita hari ini. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan dari awal sampai akhir, di kelompok 4 tentang respirasi aerob. Kita kembali ke konsep respirasi itu sendiri, merupakan proses perombakan makanan untuk menghasilkan energi. Ya, terjadi di dalam organel yang namanya mitokondria. Tahapannya ada 4, ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, sikloskop, dan transfer elektron. Nah, glikolisis terjadi di dalam sitoplasma yang menghasilkan, tahapannya sangat panjang, mulai dari glukosa sampai menghasilkan asam pirufat. Ya, nah dari sini kan nampak tadi sudah dijelaskan ada 4 ATP yang dihasilkan dan 2 NADH yang dihasilkan, sehingga total akhirnya ada 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH pada tahapan glikolisis. Ini hasilnya ada 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Sementara pada siklus Krebs ada 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO2. Tadi dijelaskan di dalam sistem transfer elektron, elektron yang diubah adalah elektron yang berasal dari NADH dan FADH. Kita lihat di sini, semuanya itu akan masuk ke dalam sistem transfer elektron.
briefing kan itu tadi. Briefing. Ada pertanyaan? Ada. Oke, berarti paham ya? Nah, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Dari tujuan kita, pertama, kalian mampu mengidentifikasi tahapan daripada respirasi aerob. Yang kedua, menjelaskan respirasi aerob. Yang ketiga, menghitung energinya. Nah, apa kira-kira? Siapa yang bisa? Yang pertama, Dinda, silakan. Kesimpulan dari poin yang pertama itu mengidentifikasi tahap respirasi aerob. Jadi respirasi aerob itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada namanya tahap glikolisis, yang kedua ada namanya reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif, kemudian yang ketiga ada siklus Krebs, dan yang terakhir ada yang namanya transport elektron. Oke. Kemudian berapa energi yang dihasilkan dalam setiap tahap? Yang terakhir, yang sudah kita hitung ya. Tadi mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs sampai sistem transfer elektron. Coba Aristia. Baik, jadi jumlah akhir pada ATP Apa? Iya udah. Iya Bu. Rizkia, silakan. Yang kedua, di mana berlangsungnya reaksi atau tahap siklus Krebs? Di mana berlangsungnya tahap siklus Krebs? Tempatnya ya. Di mana ketiga sudah selesai dan dikumpulkan ke depan. 1, 2. Nah, Ibu akan buat refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian rasakan pada saat melakukan pembelajaran hari ini? Ibu mulai dari kelompok 1. Siapa yang mewakili? Silakan. Bella, coba. Saya Bella Aulia. Yang saya rasakan itu campur aduk lah. Asik. Sudah itu. Diskusi. Oke. Berikutnya kelompok 2. Siapa yang mewakili? Perasaan saya hari ini seru karena kan biasanya kalau misalnya presentasi itu cuman kayak tadi cuma dibacain aja gitu, tapi dengan hari ini kita tuh bisa tahu bahwa presentasi itu bisa digunakan dengan berbagai cara, tapi ada deg-degannya juga gitu. Oke. Kelompok 3. Siapa yang mewakili? Silakan. Jadi saat pembelajaran kali ini tuh seru karena kan presentasinya lebih dimodifikasi karena pakai nyanyi, pakai tulis, pakai podcast dan menarik. Terakhir, kelompok 4. Apa refleksi pembelajaran hari ini? Siapa? Ayo. Pembelajaran ini lebih memahami Bu ya. Mulai dari kan ada bermacam-macam tuh, ada 4 dari nyanyi, ini bagan, podcast sama video media. Jadi lebih memahami, Yang dipahami? memahami materinya. Selain memahami materi, apa yang dirasakan? Enjoy, senang, happy. Oke. Seru. Terima kasih. Sementara untuk kita semua. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Berarti kita hari ini sudah menjelaskan tentang
Ayo. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Hairul Nisa, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Kabalang Baru, Kabupaten Aceh Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Hartati Sugito SSI sebagai guru yang sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Wiwi Astuti sebagai pengajar praktik pada CGP Angkatan 8. Assalamualaikum Bu Har, Assalamualaikum Bu Wiwi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah ya Bu. Nah, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Hartati terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Perasaannya sih kalau yang di awal mungkin ya namanya di supervisi, jadi ada deg-degan sedikit, cuman ya sebagai pembelajaran saya rasa memang itu perlu gitu. Jadi ya saya harus mempersiapkan, mengkondisikan diri saya dan siswa ya terutama agar perjalanan dalam proses itu lancar. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Nah, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembagian apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Oke, kalau ditanya tahapannya sebelum ke kelas, seperti biasanya ya yang namanya guru itu ada tahap perencanaan. Tapi kita membuat rancangan ya, rancangan atau perangkat pembelajarannya. Nah di situ saya memilih indikator yang sesuai dengan materi yang akan saya lakukan. Kemudian saya pilih metode dan modelnya yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dan indikator yang saya ambil mencakup kebetulan di sini pengetahuan digali, selain pengetahuan juga keterampilannya juga. Jadi bisa tergambar dari indikator kemarin. Yang pertama mengidentifikasi dan menjelaskan ya penerapan respirasi. Kebetulan masuk ke metabolisme respirasi. Untuk keterampilannya di sini saya mengharap siswa dapat menghitung jumlah daripada energi yang dihasilkan dari setiap tahap respirasi. Jadi dua ya, dari pengetahuan dan dari keterampilan. Nah, jadi area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan kita Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Dari proses yang kemarin, alhamdulillah untuk pengetahuannya anak-anak sudah dapat mengidentifikasi apa itu tahapan respirasi. Nah, sudah bisa menjelaskan mulai dari tahap awal yaitu kunci sampai tahap akhir. Sementara untuk yang keterampilan, mereka kan sudah bisa menghitung tahap ini berapa energi yang dihasilkan dan bisa mengaplikasikan kalau misalnya mereka makan ini kira-kira energi yang mereka hasilkan berapa. Berarti alhamdulillah walaupun masih banyak kekurangannya, tapi kalau menurut saya sudah keseluruhan anak-anak sudah memahami tentang pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan. Oke, baik Bu. Jadi Ibu sudah melakukan dengan baik dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah Ibu terapkan, maka. Nah, walaupun ada beberapa kekurangan. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran tersebut, Bu? Oke, pertama mungkin waktu ya, karena materinya sangat luas.
rasanya waktu itu sangat sempit ya. Mungkin sampai dievaluasinya kemarin agak-agak mepet gitu ya. Yang kedua yang namanya siswa, ada yang 1-2 mungkin belum fokus pada kegiatan yang disampaikan. Tapi secara keseluruhan saya lihat mungkin itu alami ya. Artinya ada 1-2 siswa yang masih belum mengikuti jalannya kegiatan pembelajaran. Misalnya itu mungkin masalah teknis kecil bisa dianggap ya ada gitu. Baik, jadi yang pertama masalah waktu tadi, kekurangan waktu dalam proses pembelajaran karena materinya panjang ya, luas. Yang kedua, tidak terlibat atau kurang aktifnya siswa di dalam kelompok gitu Bu ya. Nah, baik Bu, menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif dalam proses pembelajaran yang atau diskusi di dalam kelompok? Bisa jadi mungkin metode saya kurang tepat atau saya kurang motivasi siswa ya, sehingga jadi ada siswa yang istilahnya menurut saya kecolongan kok siswa ini belum ikut terlibat langsung di dalam proses pembelajaran di dalam kelompoknya, atau waktu pembagian kelompoknya mungkin belum heterogen sekali, atau bahkan konten-konten yang saya berikan itu masih kurang, sehingga ada siswa yang mungkin dia belajarnya belum mengikuti apa yang saya sampaikan. Baik Bu, jadi rencana kedepannya ya Bu, pada saat pelajaran nanti Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa berarti Bu ya, kenyamanan siswa. Nah, dengan menggunakan gaya belajarnya ya, oh begitu. Nah, rencana Ibu kapan Ibu merencanakan hal yang demikian gitu? Saya usahakan pada pertemuan berikutnya, diupayakan. Oke, baik Bu, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi kepada Ibu. Nanti saya tunggu Bu ya cerita-cerita dari Ibu telah menerapkan proses pembelajaran yang lebih yang Ibu rencanakan tadi. Nah, baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Ili Astuti sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya proses kegiatan percakapan pasca observasi ini. Silahkan Ibu. Terima kasih teman-teman bisa apa jalannya dari pasca observasi ya. Ibu sudah dilatih mengambil kesimpulan bahwa setiap permasalahan itu bisa sebenarnya ditanya diselesaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah bagaimana kompetensi guru silat tadi itu sebenarnya bisa menyelesaikan solusi masing-masing. Kemudian kalau pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin lebih tepatnya sedikit saya saran tujuan dari ini apa namanya percakapan coaching ini bukan untuk pembelajaran ya, itu mungkin lebih disepakati bersama gitu kan. Karena memang coaching ini tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, jadi memang kesetaraan bagaimana pertanyaan-pertanyaan diri saya tadi sudah bagus untuk menggali itu disebutnya saya sudah luar biasa sekali. Terima kasih Bu sudah mendampingi, sudah membantu CGP. Saya juga terima kasih karena dengan seperti sistemnya dengan kegiatan seperti ini menjadi refleksi bagi diri saya sendiri untuk kedepannya bagaimana. Mungkin kan nggak semua orang perfect, ini kurang ini, oh ke depan bisa diperbaiki. Sama-sama ya Bu. Bu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah mau menjadi guru yang diobservasi dan telah melakukan percakapan pasca observasi ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.